على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Sama-sama marilah kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita mampu hadir dalam rapat tahun pelajaran baru 2024-2025. Salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum akan tibanya tahun pelajaran baru 2024-2025, pada pagi hari ini perlu diadakan rapat terkait dengan pembahasannya. Itu yang pertama, ada pembahasan terkait dengan unit SMP. Yang kedua, unit SD sekolah dasar. Yang ketiga, unit TAUD dan TK. Dan yang keempat, unit tahfiz pagi dan sore. Kan udah ada susunan sih, Bi. Ini loh. Ini susunan acara rapat dulu. Ini bukan? Ya bukan, bawahnya lagi. Nah, terus nah. Oh iya. Ya itu nanti saya yang mimpin yang Baik, untuk acara yang pertama, marilah kita buka acara rapat guru tahun pelajaran 2024-2025 dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ialah sambutan kepala sekolah dari Ustadz Imam Dr. Imam Muhyiddin MPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. La haula wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di mushola Yayasan Muslim Cendekia Adabi dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, tabiin, tabi dan kita semua umatnya yang istiqomah dija'alaka ila yaumil qiyamah. Para guru yang berbahagia pada pagi hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya karena orangnya ya satu, nanti mungkin langsung di awal ya, tapi itu sambutan ini ya langsung aja dengan pembahasan jadwal untuk susunannya. Kita udah kehilangan waktu 15 menit sampai. Baik, sebelum sampai pada itu pembahasan sebagai substansi persiapan dalam rangka menyambut tahun pelajaran baru. Ada di grup semester ganjil, mudah-mudahan nggak ada yang berobat karena stres guru-guru ini melihat grup, iya kan?
Mudah-mudahan Nabi Sobirin juga nggak stres nih. Meriang belum Nabi Sobirin ini. Kita tunggu ini Nabi Sobirin ini guru terbaru gitu kan. Dari yang lain-lain kan sudah nggak mengumun gitu kan. Keracunan grup gitu ya. Sekarang kita lihat di grup itu baru udah saya share tadi untuk memberikan rambu-rambu ya. Mana HP-nya Ability? Nah, ini pas perlu nggak dipakai. Bagaimana tip guru menghadapi tahun pelajaran baru? Umi Robiah di mana materinya? Grup semester kan? Anjir, Indonesia maju dikit, biarin tutup jalan. Abi Farhan udah tahu materinya di mana? Materi kita di mana ini? Abi Febri, coba dicek. Mungkin tidak lama, 15 menit untuk ini materi menghadapi tahun pelajaran baru. Yang pertama apa? Bisa birin? Yang harus dilakukan? Rencanakan dengan matang. Gagal berencana gagal. Gimana maksudnya? Tidak bisa merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Mungkin di sini seperti tidak ada, tapi fungsi-fungsi manajemen kalau cermat tetap tidak mungkin ya. Lembaga ini berjalan program-programnya, kegiatan-kegiatan setiap momennya tanpa ada yang menyusun rencana itu. Adakah guru yang menyusun rencana di China? Sementara ini belum, kecuali disposisi pada pelajaran. Tapi kalau perencanaan kalender akademik dan yang kegiatan yang besar-besar, tahu-tahu udah muncul di jadwal ya, tahu-tahu ada ini, tahu-tahu ada ini. Sebulan sebelumnya biasanya sudah apa? Sudah ada. Walaupun sudah disusun untuk tahunan, ini Mbak Rohmah yang mau buat sekolah TK kemarin, Mbak Najma ya bapaknya pengen juga, saya datang itu pengen juga buat sekolah. Bi Febri juga nggak masalah kan? Semuanya harapannya. Ini Umi Nazir ya, nanti Pak Tris bisa biar ini apa semakin mantap ya buat sekolah sendiri. Apalagi bapaknya Mbak Ali Mbak Osa jelas pengen, sudah pernah buat lembaga sendiri, cuman sepertinya perlu SDM yang paling aman ya anaknya sendiri kan, nggak akan resign kan begitu ya, nggak akan pindah itu habis itu ya. Pertama apa? Rencanakan dengan matang, maksudnya buat rencana pembelajaran. Apa itu sering dibuat namanya apa? RPS. Setelah mata pelajaran dibagi, jadwal kan sudah, kaldik sudah lama kaldik ya. Apa itu kaldik? Kalender akademik itu sudah, walaupun cuma di WA begitu, substansinya tidak lepas. Memang kita coba untuk memanfaatkan WA terutama ya. Tidak banyak yang kita print, toh juga dibuang ya. Ini sudah selesai ya. Kalender akademik sudah. Ya sekolah ini berjalan tanpa saya jelaskan ini. Cuman guru-guru yang pengen jadi kepala sekolah, buat sekolah sendiri, langkah-langkah ini yang dilakukan Umi Nazil ya. Apa pertama Umi Nazil? Buat rencana pembelajaran, siapkan apa? Ya, rencana pelajaran tahunan, bulanan, mingguan. Pastikan rencana tersebut fleksibel, tapi tetap ada gitu. Misalnya pernah saya sakit, saya umumkan apa? Bisa jadi memang kaldiknya itu tanggal 18 sampai 24 sekitaran itu baru bagi rapot. Karena Idul Adha-nya sekarang tanggal 17, nanggung betul. Mbak Rohman baru pulang ke sini lagi berarti kan? Alangkah ribet. Abah Diki misalnya bisa birin pulang tanggal 15 besok ya. Kesini lagi tanggal 20.
Pasti hari itu tasrik mau pergi rapat gak enak juga. Nah itu yang maksudnya fleksibel. Kendala mati lampu, badan saya sudah sehat, berani diputuskan tanggal 14 hari ini bagi rapot. Itu maksudnya. Tapi tetap ada di Kaldik itu ditulis tanggal berapa. Kalau ragu ya antara tanggal umpamanya kemarin itu tanggal berapa ini, tanggal 10 sampai tanggal 15 gitu. Di Kaldiknya nyusunnya begitu. Jadi biar fleksibel ya. Ini maksudnya prinsip fleksibel. 2, Kaldik sudah. Kenali santri. Wali kelas sudah ditetapkan loh. Habis Sabirin, antum wali kelas berapa? Kelas 1 2. Kelas 1 siapa santrinya yang ada? Abrizam, Rafa, bagus. Kelas 2? Arfan. Oke. Kelas 3 walasnya? Abirisdo ya? Iya. Siapa santrinya? Enggak. Nah ini. Kelas 3? Oh ya enggak, jadi kelas 4. Wali kelas 3 udah tadi ya, 2 3 ya. 1 2 jadi 2 3. Antum berarti kelas 4. Kelas 4 bukan antum. Mbak Roma, siapa? Antum enggak wali kelas kayaknya. Ya kok mau aja. Siapa, Pak? Naila. Ya itu siapa? Oh, Zahid. Ya, terus kirain enggak kena. Terus nah, enggak kenal kan? Azam. Nah, Azam itu yang paling besar pahalanya ngurusin Azam. Satu lagi ada enggak? Wah, Arpan kelasnya banyak betul ya. Rizky Saparas. Kan Mbak udah ngajar kelas 3 sih Mbak, bahasa Arab kan kemarin ini. Nah, di situ yang berkurang El Ghazi sama Sakila Kappa. Sekarang wali kelas berapa? 6. Ya, aduh, siapa Febri? Nah, ini. Aman. Kepala preman. Siapa lagi? Akib. Wakil preman. Kirei. Ada satu lagi yang paling nurut. Wah, ini Abu Febri ini. Kalau calon ibu anak-anak Abu Febri ingat terus ini namanya. Wah, ini gawat. Ya. Sekarang yang TK. Umi Robiah, udah ada di grup lama. Ayo. Umi Robiah wali kelas berapa? PAUD ada 4. 1. Aisyah, Mahira TKB cuman wedok baru digabungkan PAUD pelajarannya sama PAUD. Ya untuk tanggung jawabnya ya benar, tapi untuk ininya TK tingkatannya TKB. Anaknya sendiri, seragamnya TK tapi pelajarannya PAUD, umurnya PAUD. Abdallah, Aisyah, Nizam. Kemudian TKA siapa walasnya? Gabungan TKA TKB, gabungan yang baru. Mbak Alif. Loh. Siapa? Lihat di grup koordinasi itu. Aduh, Mbak Osa tahfiz pagi, siapa santrinya? Tahfiz pagi cuma 1, dia registrasi ulang Rosid lanjut. Lanjut berarti itu. Udah nggak mau Rosidnya, ibunya masih seneng Ica. Nggak mau Rosidnya itu. Pengen gabung rumah Quran yang ada teman-temannya banyak. Ibunya maksa di sini. Itu Mbak Osa ya, Rosid. Terus tahfiz sore. Lanjut ya. Airin lanjut. Terus Romisa nggak paham nih. Romisa sudah tidak ada. TKAB siapa Mbak Alif? Yang baru. Itu ada di grup. Wih, Mbak Alif jadi walasnya kok. Sekarang alumni ICA TKB. Mbak Rohma siapa? Anunya. Nemen nih nggak hafal nih. Alumni kok.
Siapa lagi? Berkurang siapa? Oh, kirain nggak tahu nih. Gawat juga nggak tahu nih. Ya, coba balik. TKA B gabungan. Yang laki siapa? Itu anaknya dosen dulu Mbak itu. Bu Sela Kolidiani. Mungkin belum ketemu tapi dosen PAUD, tapi tetap dosen prodi itu. Terus ya itu juga PGMI mungkin kalau. Terus itu dosen peradaban tuh. Iya itu PAUD juga itu kalau nggak salah. Irfa. Coba dibenerin itu doa anunya do. Kancing bajunya dicek. Mas Komdenes. Baik. Kira-kira mengenali santri itu apanya yang dikenali? Hah? Karakter. Kalau karakter belajar dipersempit, Mirobiah, tipe belajar ada berapa? Suwi. Baru ngirim video, wewer cara lanang, Swamblek yang belum ngirim video ini. Tipe belajar visual, tipe belajar audio, kemudian iya itu orang senengannya belajar itu dia dengar sama lihat ada, senengannya dengar aja. Ada senengannya kalau dia nggak ngelihat, nggak paham. Ini Habib Farhan, apa maksudnya? Santri itu seneng apa? 3 tadi. Itu kayak apa? Kuping dan lihat. Tapi kalau antum jelasin terus antum tulis kayak Ustaz Adi Hidayat itu pasti seneng tuh. Dua-duanya dia. Ada yang males nulis, dia senengannya jiping aja itu, ngaji kuping istilahnya. Ya antum lihat-lihat. Kemudian dari sisi ini habis itu psikologi tipe kepribadiannya yang umum aja. Introvert. Apa introvert? Extrovert. Kepet. Ambivert. Apa Om Nazil? Ambivert. Kok pet-pet sih apa? Ya itu istilah psikologi. Introvert itu dia senengnya apa? Menyendiri dan tidak banyak ngomong. Jadi antum jangan paksa dia cerewet, nggak bisa. Dia kalau nggak ditanya nggak akan ngomong. Tapi ada yang lawannya, ngerocos saya lambene apa? Lambene tipis apa istilahnya? Gandul apa? Domble. Din, santri ada berapa tipe tadi? Introvert, pendiam. Extrovert, cerewet, banyak gerak, banyak ngomong. Ambivert, imbang-imbang. Ya pecicilan omongannya yo. Kalau apalagi Mbak Osa ini PGMI, apa ini mengenali santri itu? Tipe belajar yang apa karakter? Ini Mbak, yang itu. Melankolis, plekmatis, nah itu psikologi pendidikan. Iya kan? Koleris. Wah ini bisa nggak selesai nih. Nanti di-share lah, udah sering di-share. Jadi secara umum gimana Habib Farhan? Santri itu. Sekaligus cari cewek ya. Tembus dulu hatinya, kolbunya, baru dia damai. Ngeklik dulu istilahnya. Chemistry ya. Itu Habib Diki itu bisa itu ngeklik aman tuh. Bisa sekongkolan apa gitu bisa. Tahu-tahu damai gitu. Tapi kalau dia bermusuhan, nggak mau masuk kelas aman itu, ngabur. Ngabur. Apa namanya? Nggak masuk dia. Karena nggak nyelah. Ya memang anaknya begitu. 3, siapkan apa? Lingkungan kelas. Abi Adi sudah babak belur kan? Berjin ini, chat ini, sub ini, sikat ini. Wah, ngoceh kayak ini. Di grup orang ini.
Gimana Abi Farhan? Itu maksudnya apa? Menyiapkan ke kelas. Beda kan sebulan yang lalu dengan hari ini, kelas-kelas ini? Mulai dari pergantian papan tulis ya, sampai apa? Pergantian orang. Kalau orangnya nggak bisa bersih, ini orangnya apa tempatnya? Kalau santri yang dikeluarin itu jalan terakhir dan kalau bisa jangan. Guru, karena guru itu yang tim gitu loh. Gurunya yang nggak bisa bersih, gimana bisa berin? Lem kuning. Lempar tuh kemaning ya kalau barang. Lem biru ya. Ini orang loh, Febri. Cutiin dulu, pindahin dulu suruh kos. Kalau nggak bisa bersih, sebenarnya yang nggak bisa bersih itu apanya? Gitu. Apa sumber masalahnya di mana gitu? Kelas TK, ini Mbak Roma, Umi Nazil, Mbak Osa kesini tanggal berapa nanti setelah pulang Mbak Alif? Tanggal 30 ya, jangan tanggal 1. Kecuali kalau mau ngurusin mubes apa-apa bisa jadi itu di waktu libur ya Mbak. Organisasi kan Mbak Alif kan kuat. Mbak Osa senang organisasi apa senang duit? Duit. Kalau sudah punya duit, pengen organisasi, bulut-bulut aja orang itu. Organisasi itu kan latihan memimpin, pengen kekuasaan, biasanya begitu. Febri. Jadi naluri memimpin dan pengen berkuasa eksis, iya kan? Abi Farhan ini. Tapi jangan sampai membuat Abi Aziz diganti Abi ini, Sabirin. Awas nanti telat 30 menit udah bunuh orang berapa Azam gitu kan. Sama Izam nanti kayak mana kalau 30 menit gurunya belum datang. Gurunya masih pengen berkuasa di organisasi ya. Ini juga organisasi Abi Farhan. Jadi memang karena ini menyangkut amanah wali. Kalau di kampus itu urusannya nggak ada bayar-bayaran loh. Organisasi itu nggak ikut, nggak ada sanksi apa. Ini ada, karena wali itu membayar, dia menuntut. Anaknya harusnya belajar, gurunya telat. Itu. Ini gurunya belum ada. Ganggu kelas lain. Nah, gitu-gitu Bi. Nih, Abah Boy ini. Dekorasi maksudnya tanggal 30. Kalau Mbak Roma kabarnya ada urusan daftar wisuda tidak sampai tanggal 30 sudah kesini, silakan tanggal berapa. Kalau Mbak Roma bisa sendiri dicicil, dekor kelas diperbaharui. 3 kelas itu penuh loh Minazil kalau 16. Ini kalau tukang AC iya anaknya 17 coba. Minazil mau dekor apa? Minazil rumahnya sini. Terus kalau Mbak Roma perlu dibantu yang nggak apa-apa. Yang penting pas Pak Tris di sana, jadi nggak menghalangi apa ngurus suami. Nah, suami saya lebih rebel dari bayi Minazil. Bayi tuwek gitu. Nah ini, Habib Febri ini. Tetapkan aturan kelas. Ini wali kelas silakan. Mulai peraturan umum sudah ada kan? Oke, segala macam. Tapi peraturan tinggal peraturan pelanggaran jojong. Yo, wali kelasnya. Gunakan teknologi apa ini? Proyektornya meleduk, beli 2,5 juta. Enggak meleduk sih, burem. Intinya minta 5 juta gitu, belum second udah enggak bisa lagi. Kalau nanti kuat duitnya itu yang dibeli bisa presentasi. Siapkan materi ya, siapkan materi yang kira-kira perlu itu. Kembangkan diri dalam dan keterampilan mengajar. Ikuti pelatihan. Mimin Nazil ikut kemarin tahsin. Apa namanya itu? Apa Bunda Isah apa namanya? Apa-apalah basing. Abi Rizzo, latihan apa yang kira-kira ini? Pelatihan nyantet mau ikut. Kemarin sore ada pasien dari Lampung Timur. Warungnya nggak laku belas. Warung Prambanan, itu RM Prambanan belas. Orangnya untung nggak mati disantet. Kira-kira antar guru nyantet nggak ini? Sekolah itu rame muridnya santet gitu. Ini kalau bisnis begitu. Baca buku dan artikel ya. Kemarin ya baru ngamuk. Kemana ini agenda istirahat? Siang nanti sibuk. Tukar HP. Hah? Tukar HP. Jual aja HP itu beli buku. Itu baru mahasiswa.
intelektual, semua ngurusin HP. Allah nggak punya buku juga bisa jadi sarjana katanya Mbak Roma. Begitu Mbak Roma katanya. Benar Mbak Roma? Bisa ya nggak punya buku bisa sarjana. Nggak tahu itu. Gitu-gitu terus alasannya. Nggak punya buku lulus mata kuliah. Nggak ngikutin Abu Imam buat makalah susah-susah. Dosen yang ngajar diem-diem aja katanya. Wah ada aja jawabannya. Dosennya itu males, ribet. Dia tahu kesalahan diyayain aja karena nggak ngepek ke gaji, nggak ngepek kemana-mana, ya udah lewat-lewat aja. Itu bahayanya kampus tuh. Bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Gimana bangun hubungan yang baik dengan orang tua ini? Contohnya, setiap ada wali izin harusnya siapa yang jawab? Wah, walas. Kalau santri nggak masuk, yang nanyakan kondisinya malas. Lebih-lebih lagi kalau guru itu pas pelajaran dia jumpai anak ini izin. Antum mengajar apa, Bi? Waduh, nggak tahu pelajaran apa. Nah, pelajaran apa? Misalnya pelajaran IPS, kok nggak ada? Boleh antum. Kok Nail sakit? Ini Nail nggak masuk, kenapa Pak? Itu lebih lagi hubungan antara guru dan wali. Tapi secara organisatoris hubungan apa dong? Wali kelas harus, fungsi kehumasan ya, itu harus. Guru lebih baik lagi. Kemudian apa yang harus dipersiapkan lagi? Siapkan apa? Diri secara mental dan fisik. Itu yang diomel-omel paham Abdi. Ya kalau saya ambil gas ya mencret. Gak bisa, itu mentah lagi itu ya. Kalau malam begadang besok ngajar teler. Tuh. Tapi kalau berenang sehat semua, bingung. Gak ada sakitnya. Tapi kalau pas ngajar, pas piket bisa pada sakit tuh, gimana tuh? Pas tahajud gak kuat. Istirahat yang cukup. Guru sakit, murid terlantar. Ya nggak Wi? Terlantar murid. Zolimimu murid. Kelola stres. Apa yang paling buat stres? Pekerjaan itu di bidang ngurusi manusia. Pertama rumah sakit jiwa, jelas stres tiap hari. Berikutnya mungkin sekolah-sekolah SLB, penjara gitu. Ya kan manusia. Terakhir ya pendidikan ini. Jadi kalau nggak pengen stres, jangan jadi guru. Jadi apa? Mancing, bos pancing. Jadi stres ini udah otomatis, ya. Stres ini bukan berarti langsung gila loh, Mbak ya. Umet gitu. Kira-kira yang paling membuat berat guru itu apa, Mbak? Najil, apa yang paling membuat berat sebagai guru? Kesel lah, Pak, apa pikiran nih? Prasumbut karo gaji kira-kira ngono. Macet ning dalan stres enggak? Stres, hati. Abi Febri ya, stres enggak Abi Febri? Abi Febri ini dilihat kok kayak orang mau akad nikah ini. Nah, ngeri Abi Febri ini. Ya loh. 9 apa evaluasi dan refleksi, ngapain ini? Evaluasi ya. Ngajarnya kok gaduh, ngapain itu? Gaduh itu bukan berarti salah. Tapi kalau gaduhnya tidak edukatif, bukan gaduh hore menjawab atau gaduh game-game permainan, ya berarti gaduh yang negatif kan. Gaduhnya cenderung apa? Destruktif atau merusak, nggak ada hubungannya dengan pencapaian ilmu. Refleksi harian apa? Luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Mbak Roma ada peningkatan 2 bulan bersama Abi Aziz. Ica, jangan ngilang-ngilangin Abi Aziz. Ada Ica ini karena ada Abi Aziz. Abi Aziz itu nggak dikeluarkan, dicutikan dulu. Ini kalau sesuatu
udah ketemu jodohnya boleh kerja di ICAI. Biar nggak ibarat kayak Abah Boy itu gantungan. Hati ini menggantungin kemana? Jadi gini-gini terus. Setiap ada awat ini kenceng dia. Apa ini jodohku? Ya. Nah, Abi Haji itu kemarin gini-gininya kebut. Gitu. Jadi sampai nggak karu-karuan. Makanya harus menyempurnakan agama itu biar mutmainah itu menikah. Kan udah umurnya. Jadi gejolaknya udah seperti air mendidih. Selesai. Berikutnya, pertama, memang kita tidak akan memperoleh materi yang besar. Bukan jalurnya. Guru itu jalur apa? Pengabdian. Jalur apa? Investasi akhirat. Banyak profesor ya, dosen senior, guru itu DP saja gajinya itu. Nanti jariah apa? Mengalir. Mandala ala khair walahu ajru mislu fa'ilihi, itu yang dipikirkan. Tidak ada profesi yang terbaik selain menjadi guru. Setelah Rasul turun berikutnya setingkat lebih bawah, satu tingkatan, yaitu menjadi guru. Nih, guru yang bagaimana bisa birin? Dia pasti ekonomi dibandingkan profesi apapun ya, negara kita apalagi swasta, apalagi banyak kendalanya, pasti menderita. Jadi yang bisa kita harapkan dari menjadi guru ini apa? Kita berstatus berada di jalan Allah. Kalau sudah di jalan Allah, punya semacam harapan yang tinggi ditolong oleh Allah sebagai penolong agama dan inlang surullah yang surkum. Antum nanti punya barokah. Mungkin kalau Umi Nazil mau meraih kekeramatan bahasa saya. Jadi dengan menjadi guru ini bisa makbul doanya, bisa dilindungi oleh Allah, dijaga, karena menjaga agama Allah dilindungi. Itu nggak tahu kalau nggak jadi guru mungkin ya kerja apa, tak tahu kecelakaan kerja, strum, jatuh, kecelakaan, iya kan? Taruhannya kan nyawa sama dok. Brisdo misalnya di kantor itu, atau kantornya kejatuhan helikopter kan, gepeng gitu. Ya namanya juga musibah kan, maut, macam-macam. Itu jelas bekerja yang itu hanya sekedar amal mencari duit. Hah? Ini kumis kan udah diomong waktu itu. Kumis, foto, mis, nih karyamu mis gitu. Cek atas mis. Mumpung belum 8:30 itu tuh lepas sama itu. Itu waktu taklim itu kan udah diomong sih dong. Gitu ya. Menjadi guru di jalan Allah fisabilillah, kemudian bisa punya karomah. Ya. Kalau betul-betul ikhlas. Malah kayak Umi Nazil tuh bangkrut di sini, malah gajinya diinfakkan, itu gimana itu? Nah, mungkin ingin mencari keberkahan dengan berstatus sebagai guru. Ya. Baik. Pembahasan jadwal kita mulai ya. Karena orangnya sama ambil anu ya. Nanti tinggal penutup aja. Mulai dari kelas 89. Kelas 89 kelasnya di sini. Wali kelasnya siapa? Abi Diki. Apa yang harus dipersiapkan kelas ini, Bi? Abi Febri, PKN ada? Matematika, Abi Sobirin. Itu sebisanya, Bi. Nah, nanti kalau udah mau lulus mau saya bimbelkan. Lutfi, Torik, sekitar menjelang ujian. Kelas 3 nanti bimbelkan di tempat udah saya komunikasikan. IPS, Abi Rizdo, gak ada masalah. Cara menyiapkan di sini gimana? Kalau antum mau buat RPS, kira-kira antum nggak pede, buatlah. Tapi kalau tidak, gimana caranya? Mbak Roma yang baru, nyocokkan dengan soal aja dulu. Soal itu dilihat, soalnya sudah di print. Berarti bagusnya antum foto lah ya. Jangan diambil itu untuk rambu-rambu guru pengganti gitu ya. Jangan dibawa ke kelas, Abi Diki. Foto aja.
Untuk malasnya nanti ditanya kemana ini. Kalau guru guru izin diganti, gantinya kan penggantinya bingung. Maka ngelihat itu, ini sudah mana. Nah, kalau mau buat RPS waktu itu habis udah buat ya, habis membuat panggil orang tua balik itu. Jadi tukang buat RPS dong. Gimana substansinya? Tanggal dan materi. Sekarang yang TK gimana Minazil? Pendekatannya apa? Mbak Alif. Dulu pernah buat belum Mbak Alif? TK ini RPS-nya individu, nggak bisa klassikal. Jadi masa jewel udah juz 29 mau disamain dengan, makanya kita bisa ya, ini bisa diatur. Nggak mungkin, dia harus dilanjutkan kurikulum, tidak boleh apa? Mengulang, ya. Kemudian fikih kontemporer ini, termasuk itu tadi ada pembuatan soal, Bi. Memang itu belum ada. Di kelas ini 9 dan 8 ada membuat soal apa? Itu dibaca ya. Nahwu, syorah, muhadasah, tik, bahasa Inggris, conversation, Quran hadis, akidah, jurnalistik, fikih kontemporer. Yang ngajar itu buat soal. Udah otomatis. Karena ada perubahan kelasnya dulu, soalnya digabung dulu. Jadi sekarang dipisah. Dan kalau merasa soal yang sudah ada itu, yang tidak disuruh ganti, tidak cocok, ganti dan nggak apa-apa. Cepat-cepat. Kenapa sekarang? Ya iya, karena itu soal itu udah di print yang UH itu. Udah. Untuk nanti udah ada soal UH-nya itu. Cuma dibaca-baca ini kayaknya perlu revisi, ya nggak apa-apa. Itu untuk rambu-rambu. Udah di print, Bi. Soal untuk, ya antum tanggal 1 masuk UH sebulan. Lihat, oh UH ini materinya. Makanya udah di print itu dari bulan lalu. Seperti itu proses penyiapan itu. Jadi nggak ada libur hakikatnya. Kalau khususnya saya yang merangkap segala medan. Kemudian untuk MTK ya pengulangan tadi. Lanjut. Pidato bahasa Arab ini Abi Febri untuk kelas 8 antum ganti aja. Dan kalau ganti begitu santrinya mau antum suruh tulis. Kalau antum mau buatkan di print, kirim ke saya print. Nanti mereka dikasih kalau pertama. Tapi kalau udah dikasih dihilangkan, suruh beli. Ngawur, enak aja ya. Ngeprint lagi, abinya kurir ngeprint apa gimana? Kasih seminggu hilang, enggak niat. IPA Abi Febri juga. Kemarin MTK yang berat itu bahasa Inggris ya Abi Febri ya. Enggak apa-apa. Kemudian bahasa Indonesia Abi Febri ini juga kalau bisa diarahkan sinkron dengan Abi Perhan, jurnalistik dengan ini berhubungan dengan bahasa Indonesia. Itu Abi Febri. Kemudian apa? Quran hadis Abi Sob. Prakarya dan seni budaya. Abah bisa kerajinan apa, Bah? Dia apa ini tahu juga. Kemarin itu raja masak apa itu? Kalau mau membuat karya apa silakan. Yang tidak ada di soal berarti mau pengembangan praktek perlu antum susun sendiri. Pengen ngajarin apa? Baik. Sirah Abi Febri, fikih, praktek ibadahnya nanti lihat Abi Sob. Kalau di situ penyelenggaraan jenazah ya lihat materi di bukunya dan soalnya. Hadis arba'in lanjut. Abi Feb kemarin itu cocokin dengan soal sarah untuk soal tulisan. Dan seterusnya. PJOK juga begitu apa? Untuk yang praktek apa sudah disiapin kalau ini. Muhadasah ini Abi kalau merubah-rubah lah kalau antum bosen itu. Karena dulu digabung. Kelas 8 sama kelas 7 digabung. Sekarang antum bisa kelas 9 apa. Tapi kalau masih antum gabung karena dia digabung ya udah. Ini apa ini? Oh, udah datang ya. Bahasa Inggris. Nah, nanti tik ini Abi Samsul. Secara umum seperti itu ada yang ditanyakan untuk jadwal SD. Untuk Mbak Osa nanti di SD sementara ini belum ada ya Mbak. Di jadwal ini nggak ada, tapi pasti ada saja kendala
Mbak Osa katanya matematika oke, IPA oke, bisa birin oke. Kok bisa birin? Enggak ya? Enggak oke. Artinya untuk TK, Mbak Osa jadwalnya jam berapa mulainya? Grup koordinator guru tahfiz ini langsung TK ini biar jam 8.15 selesai. Habis duhur sampai sore ya, paginya kosong ya. Mbak Alif sesuai permintaan loh waktu itu tak revisi. Mbak Alif maunya pagi jam kedua, jam ketiga pol apa gimana ya? Apa cuman setengah hari? Jadwalmu gimana? Coba di yang kemarin, Mbak. Enggak berubah itu. Enggak, Mbak Roma yang kemarin kita omongkan sama Nominazil. Jadwalnya gimana itu? Yang TK. Nah, ini Minazil mau bagaimana kemarin coba sampaikan. Ini pembahasan yang TK. Yang SD, SMP kayak gitu aja. Kalau sama kan, tinggal dibaca. Ada yang tumburan double nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kalau ada kode G berarti apa, Bishop? Gobel apa gabung? Masak apa Bishop ini? Belum makan ya? Supaya jelas, yang bisa masak enak ini antara Bishop dan Abiris. Siapa ini? Kayaknya tadi minta dinilai Lutfi. Lutfi ini ngeri juga ini. Coba gimana, Mbak Rohma? 3 kelas. Jam pertama kemarin out Umi Rabi'ah gitu ya. Jam pertama Mbak Alif TK AB baru. Mbak Rohmah jelas jam pertama alumni. Mbak Osa belum ada. Oh iya, yang pertama di SD. Berarti itu yang pertama belum ada gurunya ya? Kosong. Minazil. Coba dilihat. Iya, mungkin ada kesalahan di Mbak Rohmanya. TKB alumni ICA, oh Mbak Alif, itu Mbak Alif benar ya. Mbak Roma memang udah nggak ada, ya. Udah benar jadwalnya ini. TKB out jam pertama Umi Nazil, TKAB baru Mbak Alif. Oh Mbak Alif semua di sini. Nggak bisa ini, nggak bisa. Alumni TKB ini jam pertamanya belum ada guru dong. Antara Birisdo. TKB alumni. Loh ini ya Mbak Alif kelas 1 baru. Yang alumni ICA Mbak Rohmah masih di bahasa Arab kelas 4 karena wali kelas. Karena Mbak Rohmah S1 bahasa Arab. Karena kelas 4 banyak akhwatnya biar guru akhwat. Abi boy juga bosen mungkin perlu diseling. Guru jam pertama berarti siapa? Minazil. Abi Rizdo apa mau Mbak Osa? Tahfiz do materinya. Mbak Osa tetap habis duhur sampai yang sudah tetap ya. Kalau mau ditambah ya ini antaranya nanti lihat-lihat. Jadi sekurang-kurangnya Mbak Osa bisa jadi setiap hari 3 sesi. Sisanya biar belajar buat makalah. Semester 3 makalahnya kayak apa? Belum pernah lihat. Tadi videonya bener apa enggak belum saya jawab itu. Ada yang belum ngirim juga, dak kirim. Tinggal dijawab pertanyaannya kok. Jam keduanya TK gimana? Umi Rabi'ah alumni ICA, Umi Rohmah TKAB baru, Mbak Alif AUD kelas PAUD. Jam ketiga keempat Mbak Osa. Nah itu nanti sambil jalan karena jam ketiga keempat kelasnya jadi 2. Baik sampai di sini. Selebihnya udah ada di grup ditanyakan. Ada yang buat soal kelas 4 ada itu. Ini Bi public speaking kelas 4 hari Sabtu itu antum itu. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Balikkan kepada moderator.
MC, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.